Pagar laut misterius sepanjang tidak tanggung-tanggung 30 km dan ini tidak diketahui sebetulnya milik siapa. Nah, kita masih akan lanjutkan perbincangan dengan Wahana Lingkungan Hidup di sini Pak Mukri Friyatna. Pak, bisa dilanjutkan Pak obrolan kita yang sangat menarik tadi, bagaimana kemudian analisa lingkungannya dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30 km ini. Ya, yang pertama sebetulnya saya ulang lagi ya. Jadi yang patut untuk diketahui, setiap rencana pembangunan itu mengacu kepada pasal 55 Perda nomor 9 tahun 2020 tentang tata ruang, itu masyarakat wajib mengetahui apa yang akan dibangun. Nah, ini kan ujuk-ujuk ada sendiri pagar. Karena itu inisiatif masyarakat yang sudah melaporkan juga tidak ada tindakan, maka kita mendesak pemerintah dalam hal ini segera untuk merobohkan gitu. Jangan nunggu ini punya siapa. Itu bisa dicari kemudian. Kalau misalnya nggak ketemu juga nggak masuk akal. Sekarang ini banyak orang yang dibunuh, palanya dibuang di Lampung, kakinya dibuang di Jawa Timur, ketemu kok. Siapa pembunuhnya, masa ini nggak ketahuan. Nah, kemudian terhadap dampak lingkungan, memang dia belum terlihat begitu masif gitu ya. Tetapi yang menjadi penting itu adalah ketika dipasang pagar itu, dia akan menghalangi arus laut dan muara ini. Bisa jadi nanti di dalam pagar-pagar itu terjadi penumpukan sampah yang menghambat laju arus air ya, baik dari laut ke muara atau sebaliknya. Nah, yang kedua, material yang digunakan untuk memasang pasir itu kan juga diantaranya bisa jadi akan menimbun terumbu karang yang ada. Maka ini kalau dia lambat-lambat bisa mati terumbu karang karena dia juga makhluk hidup seperti kita juga. Nah, satu lagi yang penting menjadi kebutuhan kita dalam konteks tata ruangnya ini ya, nggak boleh kemudian DPRD itu atau pemerintah dengan gegabah menyusun tata ruang, karena pada hakikatnya tata ruang itu adalah memilih dan memisahkan mana tempat yang boleh dimanfaatkan dan mana tempat yang harus dilindungi. Ini contoh kawasan lindung sebetulnya. Jadi di Tangerang itu ada 1.500 hektar kawasan lindung, diantaranya mangrove-mangrove ini. Kalau kemudian ini diubah fungsinya, karena otomatis dia akan kemari, nggak mungkin ke tengah sana. Dari pagar itu menjoroknya akan kemari, ini akan jadi korban. Ya, maka ini akan menjadi persoalan baru buat Kabupaten Tangerang. Di tengah sekarang persoalan bencana lingkungan, banjir yang sering melanda, kemudian ini juga akan dialih fungsi lewat proyek-proyek reklamasi walaupun belum ketahuan ya. Karena itu kita mendesak pemerintah dalam hal ini segera merubuhkan pagar-pagar ini. Jangan nunggu 20 hari. Kenapa? Orang rumah kita aja kalau misalnya ada penghalang mobil siapa entah parkir kita marah. Masa punya bangsa sendiri? Jangan ngomong dulu hukum internasional tentang angklos dan segala macamnya. Undang-undang 45-nya jelas buat apa gitu loh. Jadi kalau selama ini doktrinnya tidak boleh sejengkal pun tanah ini dirampas dikuasai oleh orang lain, ini jelas-jelas. Ini bentuk penjajahan gaya baru. VOC baru, nggak mungkin orang nggak bermodal besar mampu ya memasang pagar di laut sepanjang lebih dari 30 km. Kalau orang nggak punya uang. Ya. Pak Mukri, kita ketahui mungkin nelayan sudah sebetulnya ingin melakukan hal tertentu, namun terhambat dari pengetahuan mungkin sebagai masyarakat biasa. Nah, dari Walhi sendiri sebetulnya sudah ada pendampingan kah ke nelayan-nelayan yang ada di sini, ke warga sini? Jika sudah ada, sejauh mana nih Pak penyuluhan dan pendampingan kepada warga sekitar? Baik ya, kami harus akui ya, untuk yang saat ini kita belum ya, karena ini juga kita tahu kabarnya baru, kecuali yang tempo hari di wilayah Lontar, karena itu juga berkaitan dengan material uruk reklamasi pantai, jadi lebih kepada pasirnya.